Semua bisnis pasti punya logo, terutama bisnis yang memang mau gede. Kalau nggak punya logo, jadi susah dikenalin ya. Masalahnya punya logo aja nggak semudah itu, nggak sesimpel itu. Kita butuh banyak sekali tahu tentang logo, supaya terus habis itu logo ini ada gunanya. Gitu. Termasuk menempatkan logo secara proper. Menempatkan nih maksudnya bukan ditaruh di sana atau di sini, bukan. Tapi bagaimana kita berpikir tentang logo ini, fungsinya apa dan sebagainya, itu juga harus proper. Kalau enggak, akhirnya nanti kita jadi bisnisnya jadi ya apa ya, jadi nggak sempurna lah kita bilang begitu ya. Nah hari ini kita bahas soal bagaimana ini bisa logo yang sebegitu kecil tapi sebegitu pentingnya bisa kita manage dengan benar. Selamat datang di Marketing, saya Ignatius Untung. Jadi satu hal yang semua bisnis punya, bisnis modern itu adalah logo kan. Nggak ada bisnis modern yang nggak punya logo, gitu kan. Semua yang berpikir saya mau maju butuh logo, karena kalau nggak ada logo nanti nggak bisa dikenali gitu ya. Nah masalahnya pemahaman soal logo ini masih berbeda-beda dan apa ya, nggak karu-karuan ya. Misalnya logo itu sama nggak sih sama merek gitu. Ada yang bilang logo itu merek, ada yang bilang beda. Logo itu nggak penting, ada yang bilang gitu. Yang penting itu kualitas produk pelayanan gitu. Ada juga yang bilang logo itu harus keren secara desain, karena ini tampangnya bisnis. Ada juga yang bilang logo itu harus ada filosofinya, makanya dibayar mahal, bukan asal bagus-bagusan. Padahal waktu dilihat, apakah orang tuh habis itu tahu filosofi di baliknya? Enggak juga. Nah, logo itu juga nggak boleh diganti-ganti, ada yang bilang. Tapi ada yang percaya logo nggak apa-apa ganti-ganti gitu, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas 3 hal yang penting soal logo dan baiknya kita ketahui ya. Mudah-mudahan jawaban-jawaban tadi akan terjawab sebagian dari jawaban tadi. Yang pertama adalah soal logo sama merek, logo sama brand. Logo bukanlah brand gitu. Jadi contoh paling simpel gini deh ya untuk saya ngejelasin. Kalau orang beli mobil Tesla, terus habis itu logonya diganti, dicabut, logo Tesla dicabut, diganti jadi gesit gitu ya. Apa orang nggak mau beli? Nggak juga gitu kan. Logo itu kan seperti tanda tangan, seperti stempel perusahaan. Penting, tapi bukan berarti kalau nggak ada tanda tangan atau stempelnya, lalu orang nggak mau. Kecuali, ya tadi, memang kalau perjanjian kontrak, kalau nggak ada stempel, nggak ada tanda tangan, ya nggak sah. Gitu. Tapi kalau mobil, ya nggak juga gitu kan. Apa terus karena nggak ada logo, terus wah ini nggak sah, ini bukan Tesla. Nggak juga gitu. Nah, terus ada yang bilang, kalau kalau Tesla logonya gesit, nggak mau beli gitu kan. Betul juga gitu. Kalau harganya masih harga Tesla, tapi kalau harganya harga gesit, masa nggak mau gitu. Atau harga Tesla didiskon dikit deh. Saya rasa masih ada yang mau gitu. Jadi ibaratnya orang pernah kuliah di Harvard gitu ya. Terus ijazahnya hilang, nggak berarti terus habis itu kuliah di Harvardnya dianulir gitu ya. Nggak berarti ilmu di Harvardnya hilang. Bahwa ada yang mempertanyakan iya, tapi buat yang ngerti tetap aja mau hire gitu. Jadi nggak semudah itu gitu ya. Kita hire lulusan Harvard bukan karena ijazah Harvardnya, tapi karena jaminan mutu Harvard. Begitu juga dengan kampus lain. Begitu juga dengan Tesla, dibeli bukan karena logonya, tapi karena jaminan mutu produknya. Makanya yang ngerti mobil dan ngerti Tesla tetap mau beli, bahkan walaupun logonya bukan logo Tesla gitu ya. Terutama apalagi ketika harganya miring. Nah, impact-nya apa? Impact-nya dalam kita ngelakuin marketing, ngelakuin bisnis. Dalam iklan itu yang ditonjol-tonjolin bukan logo. Seringkali kan logonya kekecilan nih, bisa digedein nggak gitu kan. Nah, percuma gitu. Yang logo itu satu pengenal, tapi kecil pun orang masih lihat kok, asal nggak kecil banget gitu. Tapi yang lebih harus difokusin kan sebenarnya kualitas, assurance-nya, karakternya. Kualitas apa? Kualitas bukan cuma kualitas produk, tapi kualitas iklannya. Karena yang dibeli orang bukan logo, tapi kualitasnya, assurance-nya, dan karakter. Gitu. Makanya mobil Jepang yang dimodif tarikannya kayak Tesla misalnya gitu ya, ada mobil Jepang apapun gitu ya, dimodif tarikannya kayak Tesla. Tesla itu kan tarikannya bagus ya. Terus orang akan bilang, tarikannya Tesla banget nih ya. Karena itu tadi gitu. Tesla itu bukan logo, itu merek yang terasosiasi sama kualitas, bukan sama logo gitu kan. Jadi penting banget gitu. Jadi kalau mau bikin iklan, logonya digedein sampai 1 halaman gitu ya. Kalau kualitas dan karakter dan assurance-nya nggak dijaga, sama juga bohong. Justru orang-orang yang silau sama logo, itu adalah sama kayak orang-orang yang beli tas branded palsu.
Louis Vuitton Mangga 2, parfum Biang tapi botolnya botol merek terkenal. Yang kayak gitu-gitu terus habis itu buat apa? Yang dibeli kan bukan itu. Yang membeli logo adalah orang-orang yang tidak punya kemampuannya untuk membeli kualitas. Sehingga dia membeli pembenaran, membeli simbol bahwa saya bisa kayak gitu walaupun sebenarnya saya tidak. Gitu. Nah, itu poin pertama. Yang kedua adalah kalau kita ngomongin logo, seringkali logo itu penting di awal, tapi nggak begitu penting di akhir. Jadi di awal bikin brand kita pasti spend time lama banget untuk bikin logo. Wah, logonya harus bagus nih, karena kita mikir logo itu menentukan bisnis gitu ya. Karena saat ini belum ada yang bisa dinilai, yang dinilai bisnis logonya gitu ya, packagingnya, logonya. Jadi logonya harus bagus. Kalau logonya jelek, gimana orang mau beli produknya gitu ya. Tapi coba kalau kita lihat logo perusahaan-perusahaan yang udah keburu bangun brand ya, contoh dan udah lama gitu. Contoh, mohon maaf ya, with all due respect kepada kualitas produknya bagus gitu ya, tapi logonya mohon maaf tidak memenuhi kaidah-kaidah logo yang baik. Contoh Gudang Garam, namanya aja Gudang Garam, rokok Gudang Garam, kebayang nggak gitu kan? Gudang Garam, bayangan orang kan asin ya, tapi karena sudah terbiasa itu udah jadi brand. Orang tidak mengartikan sebagai tempatnya menyimpan barang asing terus habis itu kita sedot gitu. Jarum juga sama gitu, jarum buat jahit gitu loh, terus dipakai buat ngerokok. Jadi itu tadi gitu. Tapi ketika brandnya sudah kuat, Gudang Garam dan Jarum, orang nggak peduli lagi sama logonya, bahwa logonya kok jadul ya, kok aneh, udah nggak ini, jauh dari pakem desain logo ideal, tapi bodo amat gitu. Karena nggak usah jauh-jauh sampai logo, namanya juga nggak menjual, tapi tetap aja orang udah tahu kualitasnya. Jadi mana yang nama dan logonya pada akhirnya jadi nggak penting di ujung ketika brandnya sudah dibangun. Nah, ini nyambung sama yang pertama tadi, bahwa logo itu bukan brand. Buktinya di situ. Ketika brandnya terbangun, logonya mau hancurnya kayak apa, bodo amat gitu ya. Saya nggak bilang Gudang Garam dan Jarum hancur ya, tapi pokoknya tidak sesuai dengan pakem-pakem desain logo ideal misalnya gitu ya. Nah, terus kedua, logo itu ada yang bilang itu simple dan familiar gitu ya. Ketika logo simple jadi mudah dicerna gitu ya. Ketika mudah dicerna jadi mudah diingat. Jadi ada processing fluency namanya. Otak kita tuh memproses, dan ketika processingnya gampang, otak kita akhirnya jadi lebih mudah mengingat. Ketika terlalu kompleks, otak juga butuh berusaha untuk mengingat. Nah, kalau ada shape gitu ya, sebisa mungkin orang bisa put meaning terhadap shape itu. Kadang-kadang logo kan kita taruh shape ya, entah misalnya apple gitu, shape-nya apple gitu. Ada meaning bahwa oh itu apple gitu. Kalau shape-nya terlalu abstrak, akhirnya jadi susah dicerna dan diingat gitu ya. Karena otak kita harus membangun memori baru tentang ini shape apa sih gitu loh. Jadi kalau kita pakai shape, logonya pakai shape, pastikan shape itu sesuatu yang kita masih bisa kenal gitu ya. Nah, godaannya adalah kita mau bikin logo yang super detail gitu ya. Bentuknya ribet, warnanya banyak, ada gradasi, akhirnya susah dicerna, susah dibaca, akhirnya ya kehilangan kesempatan untuk bisa diingat gitu ya. Nah, terus selanjutnya logo ini juga sebaiknya unik atau ikonik gitu ya. Unik itu ya beda gitu, tapi bedanya itu bukan sekedar beda, tapi ikonik yang memang khas banget dia gitu ya. Kalau terlalu sama dengan logo lain, otak juga kan kebingungan kan. Makanya harus emang berbeda, dan kalau sama brand lain, akhirnya orang ingetnya logo lain yang udah lebih dulu gitu ya. Nah, ini sesuai dengan prinsip familiar dan novelty. Orang tuh kan suka kombinasi antara sesuatu yang familiar, tapi juga sesuatu yang novelty, punya kebaruan gitu ya. Nah, ketika orang suka yang baru, which itu iconic atau unik, itu orang membangun ekspektasi, wah nanti bisa begini, bisa segala macam. Tapi kalau nggak familiar, orang jadi was-was, wah nanti jangan-jangan. Jadi sebenarnya unik dan iconic itu mewakili novelty gitu ya. Nah, familiarnya itu diwakilkan dengan yang tadi, bahwa gunakanlah shape yang memang sudah, yang mudah dicerna, yang kita juga gampang gitu ya. Nah, beberapa jebakannya adalah pakai font yang udah ada gitu. Mau simple terus habis itu fontnya yang udah ada, terus plain aja. Jadi kayak ya diketik di MS Word pun beres gitu ya. Padahal ya akhirnya jadi nggak unik gitu. Padahal harusnya lebih dipermainkan dikit. Shape desainnya juga simple gitu ya. Tapi akhirnya kita nggak bisa own. Misalnya kita pakai segitiga gitu ya. Segitiga tuh ya udah dimiliki umum. Atau bulatan. Bulatan tuh udah dimiliki umum. Jadi gimana kita bisa own itu ketika itu sudah diasosiasikan dengan sesuatu yang sebegitu universalnya gitu ya. Nah, tapi bukan berarti nggak bisa ya, cuma butuh effort lebih aja. Nah, selanjutnya logo-logo ini juga harus applicable gitu. Logo harus bisa diaplikasikan ke berbagai macam, entah itu layout, materi, iklan produk, website, dan lain sebagainya. Kadang
kita bikin logo tuh di atas kanvas kosong. Menarik ya, begitu ditempelin ke materi lain, nabrak, nggak enak gitu ya. Logo stylenya terlalu spesifik sehingga akhirnya jadi nggak inklusif. Begitu diaplikasikan ke layout dengan style yang berbeda, terus jadi nggak enak, dan lain sebagainya. Gitu. Nah terus habis itu logo juga harus sejalan, secara desain stylenya sejalan dengan karakter brandnya, dengan produknya. Gitu. Jadi kalau misalnya produknya produknya modern, ya logonya jangan klasik gitu ya. Bukan nggak bisa, tapi butuh lebih effort orang untuk mengconnect dua hal ini gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu. Nah, terus aplikasinya pun harus konsisten gitu ya. Jadi ketika dia digunakan di atas background berbeda, aplikasinya jadi gimana? Ketika dia di format tertentu, terus habis itu ada rumus ya. Kalau formatnya vertikal dia naruhnya di mana, marginnya berapa, kalau dia di horizontal gimana, apalagi kalau horizontal ekstrim, vertikal ekstrim, dan lain sebagainya. Terus apa yang boleh dan nggak boleh, termasuk ganti warna apa yang boleh, apa yang nggak boleh nggak dikasih drop shadow, dimiringin dan lain sebagainya, which itu pada umumnya nggak boleh ya. Jadi penting banget. Nah, ini satu hal lagi yang paling penting dan ini banyak banget kesalahannya. Jadi rumus mengganti logo. Jadi bahwa logo boleh diganti, boleh aja, kenapa nggak boleh gitu kan. Banyak brand-brand besar juga mengganti logo ketika dirasa ini kayaknya udah agak kuno ya, karena logo itu desain itu kan ada trennya, dan ketika udah nggak sesuai tren, karena memang trennya terlalu spesifik pada awal itu, akhirnya ya kita perlu mengganti gitu. Nah, cuma penting banget ya, banyak yang nggak ngerti terus akhirnya salah. Kesalahan paling umum adalah ganti logo tidak ada benang merahnya. Dari desain yang lama tuh nggak ada mirip-miripnya, totally different. Mohon maaf, contohnya yang menurut saya ganti logonya itu tidak sesuai dengan kaidah ini bahwa harus ada benang merah. Itu contohnya Lazada. Nggak ada mirip-miripnya. Ketika setiap ganti logo itu selalu berbeda gitu ya. Akhirnya memori yang dibangun terhadap logo Lazada itu nggak kebawa. Akhirnya orang harus diedukasi lagi dengan logo yang baru, shape yang baru, dan sebagainya. Contoh yang bagus itu Pizza Hut. Lihat deh, transisi logo Pizza Hut itu selalu mempertahankan benang merah, tapi secara style diperbaharui supaya lebih ikut tren. Bir bintang juga sama. Ya bintang ya, bukan bir. Bintang apapun itu. Apple juga sama kecuali yang pertama gitu. Google juga sama kecuali yang pertama. Jadi yang pertama luar biasa hancur gitu. Nike pun yang pertama juga luar biasa hancur dari yang pertama ke yang kedua. Tapi dari kedua ke belakangnya itu lumayan mempertahankan benang merahnya. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita butuh mempertahankan benang merah ketika ganti logo? Nah, kita balik lagi perlu ngerti manusia. Manusia tuh punya dua tipe attention. Yang pertama itu top down, kedua lagi tuh bottom up. Yang top down itu tuh gini. Top down itu adalah tipe attention ketika ini kita memperhatikan sesuatu dengan di drive apa yang ada di kepala kita. Jadi brain driven ya. Jadi contoh misalnya kita lagi mau cari milih foto deh ya, milih foto di website stock foto gitu. Kan ada di kepala kita nih, kita nggak tahu apa yang akan muncul gitu. Tapi kita punya bayangan, saya mau misalnya gambar tangan lagi salaman, gambarnya begini. Terus kita mencoba nge-scroll gitu kan, ganti next page untuk nyamain apa yang ada di kepala kita dan di sini gitu ya. Nah, ini prosesnya lama dan cenderung pilot gitu, capek, makan energi, conscious gitu. Satu lagi bottom up. Bottom up itu adalah sensory driven. Jadi kita mencoba, kayak contoh misalnya nyari tulisan kan, kalau nyari tulisan di buku ya, kita bisa cepet aja di skimming cepet, atau kita nyari barang di supermarket. Kan kita lihat bener-bener ya lihat aja gitu. Jadi lihat, terus habis itu begitu ada yang ini dia yang saya cari. Nah ini. Tapi bedanya adalah kalau top down itu drive-nya sama pikiran, kalau bottom up itu di drive-nya sama sensory. Dan bottom up itu cuma bisa terjadi ketika database-nya sudah ada gitu ya. Nah, bottom up ini prosesnya cepat karena dia dilakukan oleh autopilot gitu, nggak gitu capek dan subconscious gitu. Nah, ketika kita milih logo, ngeganti logo, terus habis itu kita cari di rak ketika konsumen cari barang di supermarket gitu ya, prosesnya itu bottom up. Jadi kita nge-scanning, lihat, terus habis itu kita cari sehingga bawah sadar. Nah, kalau logo tadi tidak punya benang merahnya, database yang udah kesimpan itu nggak akan ketemu gitu karena nggak ada benang merahnya, sehingga proses yang harusnya cepat, otomatis, bawah sadar akhirnya nggak berhasil nemuin logo tadi. Dan ada satu kasus itu packaging, ini bukan logo ya. Ada packaging jus namanya Tropicana. Dia ngerubah dari yang lama ke yang baru. Secara design wise lebih modern, lebih keren dan lain sebagainya gitu. Tapi sayangnya tidak ada benang merah yang dipertahankan, dan cuma gara-gara nggak ada benang merah yang dipertahankan, akhirnya salesnya drop karena orang
setelah diteliti karena ternyata orang tidak bisa menemukan produk ini di supermarket walaupun sebenarnya ada. Kenapa nggak nemuin? Karena itu tadi orang carinya bottom up gitu. Orang cari bayangan di kepala kita adalah si Tropicana ini adalah bentuknya gambar jeruk gede gitu, terus habis itu ada logonya gede Tropicana. Sementara yang baru itu gambar gelas warna kuning. Jadi begitu dicari nggak ketemu karena di database-nya begitu, yang ternyata di sini berbeda dan itu tidak dikenali sama otak kita. Jadi penting banget ganti logo tuh nggak sembarangan, benang merah dipertahankan. Jadi kalau kita pitching, panggil agensi, panggil orang desain untuk ganti logo, terus habis itu aduh kok ini nggak beda jauh ya sama yang lama. Oh justru itu komentar yang salah. Ganti logo tuh memang nggak boleh ganti jauh tuh. Jadi memang harus dipertahankan benang merahnya supaya awareness yang sudah terbangun itu bisa ke bawah gitu. Bukan berarti itu habis itu nggak bisa berubah total, tapi harus tahu resikonya. Ketika berubah total, maka effort dan semua marketing investment yang sudah dikeluarkan kemarin untuk bangun brand ini, untuk membangun database-nya, bangun ingatannya, itu jadi sia-sia karena kita harus bangun lagi dari nol. Jadi penting banget buat itu. Nah, sekarang waktunya kuis. Detailnya bisa dilihat di sini. Jawaban untuk kuis hari ini bisa dilihat di episode selanjutnya, jadi jangan pernah ketinggalan. Subscribe, follow, share kalau perlu ke teman-teman supaya nggak ketinggalan. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketer TV di sini nih.